Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan ini kita akan membahas bahwasanya jurus andalan orang-orang Wahabi di dalam menetapkan keyakinan mereka yang salah bahwasanya adalah hadis jariyah. Hadis jariyah ini zahirnya adalah hadis yang menunjukkan menurut mereka Allah di langit. Karena di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada budak perempuan, Ainallah, kemudian budak perempuan menyatakan fis sama. Sebelum ini hadis ini itu dibawa kemana-mana oleh orang Wahabi. Mereka itu mengatakan hadis ini menunjukkan Allah di langit. Hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di langit. Di arsy menurut mereka seperti itu. Di mana-mana mereka mengatakan seperti ini. Maka kita akan jawab hadis ini. Kita jawab jurus andalan orang-orang Wahabi, yaitu apa? Hadis al-jariyah. Pertama, hadis jariyah itu hadis muttarib. Kenapa muttarib? Karena hadis ini diriwayatkan banyak sekali oleh perawi. Antara satu riwayat dengan riwayat yang lain tidak bisa dikumpulkan. Karena kalau ada riwayat yang berbeda, maka hadis itu banyak riwayatnya, maka akan dikumpulkan, dikompromikan. Kalau bisa dikumpulkan oke, kalau tidak maka harus ditarjih salah satunya, diunggulkan, kemudian yang lainnya marjuh, ya kan? Tetapi hadis ini tidak bisa dikumpulkan, kemudian juga tidak bisa ditarjih, tidak bisa diunggulkan satu dengan yang lainnya. Maka kalau seperti ini kondisinya, maka hadis ini dihukumi apa oleh para ulama? Muttarib. Dan muttarib itu adalah mujibun lidhaf. Muttarib itu mujibun lidhaf. Apa maknanya? Muttarib itu harus dihukumi dhaif. Hadis muttarib itu hadis yang dihukumi dhaif, artinya apa? Tidak bisa dijadikan dalil. Apalagi di dalam permasalahan akidah. Maka tidak selayaknya orang Wahabi mengatakan, oh hadis ini itu adalah hadis yang di situ menunjukkan kata mereka Allah di langit. Tidak. Kenapa? Karena hadisnya muttarib. Sudah. Tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa dijadikan dalil. Sudah. Tidak bisa dikatakan, oh hadis Allah di langit, kata mereka. Dalilnya hadis ini tidak bisa. Hadisnya muttarib. Karena riwayatnya sangat banyak. Salah satunya riwayat Malik. Riwayat Malik di sini disebutkan atasyadina alla ilaha illallah qalat na'am. Atasyadina anni Rasulullah qalat na'am. Iya kan? Kemudian riwayatnya Muslimin dan riwayat yang lain dan tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dikompromikan. Ini pertama. Yang harus mereka ketahui hadisnya muttarib. Kalau mereka mengatakan, seandainya mengatakan, kan itu ada di Sahih Muslim dan sebagian ulama itu misalkan mereka mengatakan itu sahih. Kita katakan sebagian ulama mengatakan sahih tetapi ditakwil. Yang mengatakan sahih mereka mengatakan takwil, seperti Imam Nawawi, beliau mentakwil hadis ini. Hadis ini kan di Sahih Muslim. Kita katakan hadis ini ditakwil oleh Al-Imam An-Nawawi. Rasulullah mengatakan aina Allah, bukan aina, bukan bertanya tentang tempat. Karena aina enggak semuanya bertanya tentang tempat, tetapi tentang apa? Al-makana. As-su'al laisa 'anil makan, lakin 'anil makana. Soal pertanyaannya itu bukan tentang tempat, tetapi tentang derajat. Artinya apa? Artinya adalah bagaimana pengagunganmu kepada Allah. Begitu Rasulullah mengatakan itu kepada budak perempuan itu. Bagaimana pengagunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian budak itu mengatakan fisama, bukan menunjukkan tempat, tapi apa? Kata Imam Nawawi, aliyul qadri jiddan. Artinya apa? Pengagunganku kepada Allah sangat tinggi sekali. Makanya dikatakan fisama. Fisama ini bukan menunjukkan tempat, tetapi apa? Pengagungannya kepada Allah sangat tinggi sekali. Itulah makna yang mensahihkan hadis ini. Kemudian perlu diketahui, ini jalan kedua yang mensahihkan maka mentakwil. Gak ada yang mensahihkan mengatakan seperti yang kalian katakan, orang-orang Wahabi katakan Allah di langit berdasarkan ainallah fis sama. Tidak. Tidak. Kemudian jalan ketiga, ulama mengatakan hadis ini, hadis jariyah itu hadisnya itu mukhalifatun lil usul. Hadisnya itu mukhalifatun lil usul. Artinya apa? Hadisnya itu menyalahi usuluddin, menyalahi pokok agama.
Hadis ini kan menceritakan budak yang jika dia itu mukmin, maka mukminah, maka dia akan masuk, maka dia itu akan dimerdekakan kan. Berarti dalam rangka Rasulullah bertanyanya ini dalam rangka untuk memasukkannya ke agama Islam. Tidak ada masuk ke agama Islam itu dengan mengatakan Aina Allah, kemudian dijawab sama, kemudian masuk dalam agama Islam. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Bahkan hadis mutawatir menyatakan bahwasanya orang masuk ke agama Islam itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak dengan mengatakan Aina Allah, kemudian dijawab sama. Bukan. Dengan apa? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya ini diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, memerangi manusia sampai mereka itu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Seperti itu. Masuk ke agama Islam caranya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Caranya dengan itu. Tidak dengan apa? Mengatakan seperti yang ada dalam hadis ini. Berarti hadis ini riwayatnya Muslim menyalahi hadis yang tadi mutawatir. Nggak bisa. Mutawatir ifadatu al-ilmi. Mutawatir itu memberikan faedah ilmu, tidak zon, ya kan? Maka nggak bisa menyalahi usul, tidak bisa. Orang itu masuk ke agama Islam semua tahu dengan apa? Kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Nah, seperti itu. Kalau seandainya dikatakan, oh bukankah ini ada di Sahih Muslim kok dihukumi dhaif yang tadi mutharib? Kita katakan tidak semua yang di Sahih Muslim itu dihukumi sahih. Imam Muslim sendiri mengatakan seperti itu. Imam Muslim sendiri yang mengatakan bahwasanya ada beberapa hadis yang tidak diterima oleh ulama dan didhaifkan. Imam Muslim sendiri yang mengatakan seperti itu. Memang ada beberapa hadis, di antaranya hadis ini. Tidak semua di Sahih Muslim itu disahihkan, sahih tidak semua. Ada hadis yang dikritik oleh para ulama. Salah satunya hadis ini. Di antaranya yang lain misalkan hadis Anas sallaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakr wa Umar fakanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Hadis itu didhaifkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan hadis itu dhaif. Terus hadis inna abi wa abaka finnar itu didhaifkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti, ya kan? Oleh Al-Hafidz As-Suyuti. Beliau dhaifkan. Begitu. Maka hadis ini itu apa? Itu jangan dimaknai. Kalau seandainya sahih menurut ulama yang mensahihkan tadi, jangan dimaknai apa? Secara zahir seperti orang-orang Wahabi. Tetapi apa maknanya? Yaitu aliyul qadri jiddan, yaitu pengagungan kepada Allah sangat tinggi sekali. Tapi sekali lagi hadisnya ini mutharib. Nah, jadi kita ada 3 jalan. Bisa mengatakan yang pertama hadisnya mutharib, atau sahih tapi ma'at ta'wil, atau hadisnya itu mukhalifatun lil usul. Sudah beres semuanya. Kita katakan kalau mereka mutharib, apa mereka jawabnya? Enggak ada. Kita katakan sahih ma'at ta'wil, apa yang mereka jawab? Tidak ada. Kita katakan mukhalifatun lil usul, apa yang mereka jawab? Tidak ada. Lihat, tidak ada. Begitu. Nah, kalau seandainya orang-orang Wahabi kekeh tetap, oh ini kan hadis ya hadis. Hadis ya hadis. Kamu harus mengimani secara zahirnya. Oke, kalau kalian caranya seperti ini mau mengimani secara zahir, maka akan rusak. Karena ada hadis lain yang lebih sahih. Lihat, disebutkan di hadis ini, inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu. Inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Fala yabzuqanna ahadukum qiblatihim walakin an yasarihi aw tahta qadamaihi. Hadis ini secara sanad itu lebih kuat dari hadis jariyah. Tapi zahirnya apa? Hadis ini zahirnya. Ini kan hadis mutasyabih juga kan? Kalau mereka mau memaknai secara zahir seperti hadis jariyah, maka maknai hadis ini secara zahir. Zahir hadis ini apa? Allah bersama orang yang sholat di depannya, iya kan? Masa seperti itu. Kalau orang Wahabi mengatakan ini ditakwil, sedangkan hadis jariyah tidak takwil, itu namanya tahakum, iya kan? Bagaimana mengatakan seperti itu?
Bagaimana mengatakan apa? Seperti itu. Kenapa kalian seperti orang-orang kafir kalau begitu? Mengimani sebagian ayat, kemudian ingkar kepada dalil yang lain. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kan sama saja berarti kan? Hmm. Apa yang padahal hadis ini aqwas isnadan, ya kan? Dari hadis jariyah. Nah, maka bagaimana, apa jawabannya orang-orang Wahabi terhadap ini? Terus mereka itu memframing ini ke masyarakat, mengatakan Allah di langit, mereka mengatakan seperti itu dan berdasarkan hadis ini. Maka tidak bisa. Sekali lagi apa? Tidak bisa begitu.